Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Welcome to Female for Easy Math. Ya, seperti biasanya, sebelum kita mulai belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar nanti ilmu yang diperoleh dapat dipahami dengan lebih baik. Dipersilakan untuk teman-teman berdoa. Oke, setelah itu silakan teman-teman sediakan kertas dan pulpennya, karena ada pepatah yang bilang ikatlah ilmu dengan menuliskannya. Jadi, nanti ketika saya menjelaskan topik-topik dalam video ini, teman-teman dapat menuliskannya kembali dalam buku masing-masing, sehingga harapannya dapat dipahami dengan lebih baik lagi materinya. Oke, pada video kali ini kita akan melanjutkan bab perbandingan. Adapun perbandingan yang akan kita bahas pada video kali ini adalah perbandingan berbalik nilai. Jadi sebelumnya ada perbandingan senilai, berarti sekarang ada yang namanya perbandingan berbalik nilai. Konsepnya akan tetap sama, hanya berbeda sedikit saja. Perbandingan berbalik nilai. Ketika di perbandingan senilai, di video sebelumnya saya pernah menyebutkan bahwa kita harus arahkan ke kehidupan nyata. Jadi ketika kita bisa mengarahkannya ke kehidupan nyata, nanti ketika kita menyelesaikan perbandingan berbalik nilai, itu akan lebih gampang. Ya, contoh, suatu pekerjaan pembangunan taman kota dapat diselesaikan dalam waktu 22 hari. Saya tulis terlebih dahulu. 22 hari itu memerlukan 5 orang pekerja. Jika pekerjaan tersebut ingin diselesaikan dalam waktu 10 hari, maka ada berapa pekerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Nah, teman-teman bisa bawa kasus ini ke kehidupan nyata. Kita lihat bahwa 22 hari itu pekerjanya butuh 5 orang. Ketika kita pengen pembangunannya dipercepat menjadi 10 hari, otomatis pekerjanya harus ditambah. Berarti orangnya harus bertambah, yang ini harinya justru berkurang. Karena ini berkurang, ini bertambah, inilah disebut perbandingan berbalik nilai. Nah, karena dia berbalik nilai, otomatis teman-teman tinggal hitung saja 22 per 10 dikali 5. 5 sama 10 coret 2. 22 bagi 2 itu 11. Jadi, untuk menyelesaikan pembangunan selama 10 hari, kita membutuhkan 11 orang pekerja. Next, Pak AA memiliki persediaan beras yang cukup untuk makan 30 anak pada suatu rumah singgah selama 14 hari. 30 anak untuk 14 hari. Berapa hari beras itu akan habis jika penghuni rumah singgah bertambah 5 anak? Bertambah 5 anak berarti dari 30 jadi 35 anak dong ya. Oke, sekarang 30 anak berasnya habis dalam 14 hari. Berarti kalau 36 anak berasnya akan habis dalam waktu kurang dari 14 hari dong ya. Logikanya. Nah, ternyata si anak yang di sini bertambah. Otomatis dia kalau ini bertambah berkurang, berarti dia termasuk ke dalam perbandingan berbalik nilai. Nah, teman-teman hitung saja 30 per 35 dikali 14. Bagi 7 ini 2, bagi 7 ini 5. 30 bagi 5, 6. 6 kali 2 berarti 12 hari. Jadi ketika
anak di rumah singgah itu bertambah 5 orang, ditambah lagi 5 orang nih, jadi 35 anak, maka persediaan berasnya akan habis dalam waktu 12 hari. Next, sebuah kolam akan dibersihkan oleh 5 orang. Kolam ya, oleh 5 orang dalam waktu 18 menit. Jika kolam tersebut dibersihkan oleh 3 orang, ada berapa menit yang dibutuhkan? Nah, logikanya kalau 5 orang 18 menit, berarti kalau 3 orang otomatis lebih lama dong ya. Berarti ini bertambah. Sedangkan orangnya berkurang. Berarti ini termasuk ke dalam perbandingan berbalik nilai. Sedangkan teman-teman selesaikan langsung aja 5/3 dikali 18. Coret 6 berarti 30 menit. Jadi ketika dibersihkan oleh 3 orang membutuhkan waktu 30 menit. Paham ya? Next, saya lanjutin. Ibu membagikan uang kepada 5 anaknya. 5 anak. Masing-masing dapat 60.000. Jika uang itu dibagikan kepada 25 anak, otomatis per orangnya dapatnya makin kecil dong ya. Makin kecil. Ini anaknya makin banyak karena bertambah ini berkurang, berarti dia termasuk ke dalam perbandingan berbalik nilai. Jadi tinggal di 5/25 dikali 60.000. 5/25 itu adalah 1/5. 60 sama 5 itu 12, berarti 12.000. Jadi per anak akan mendapatkan 12.000 kalau anaknya ada 25. Paham ya? Oke, next. Pak Bebe mempunyai 20 ekor kambing dan menyediakan makanan yang cukup untuk 12 hari. Pak Bebe, dia mempunyai 20 ekor, menyediakan makan cukup untuk 12 hari. Jika ia membeli 4 ekor lagi, berarti kambingnya bertambah dong ya, jadi 24. Maka persediaannya akan habis dalam waktu berapa hari? Ya, tinggal kita cek lagi. Ini 20 ke 24 itu bertambah 20 ekor 12 hari. Berarti kalau 24 ekor, makanannya makin cepat dong habisnya. Ini berkurang, bertambah berkurang, berarti masuk ke dalam tipe perbandingan berbalik nilai. Tinggal teman-teman hitung 20/24 dikali 12. 12 sama 24, 2, 20 bagi 2 itu 10 hari. Jadi ketika kambingnya menjadi 24 ekor, butuh waktu 10 hari untuk menghabiskan makanan tersebut. Next, seorang peternak ayam mempunyai persediaan makanan untuk 50 ekor ayam, itu 13 hari. Jika ia menambah 80 ekor, berarti ditambah 80, jadi 130 ekor. Maka persediaan akan habis dalam waktu berapa hari? Sama, diidentifikasi lagi, ini 50 ekor menjadi 130 ekor, itu bertambah. Nah, di sini bertambah atau berkurang? Kita cek. 50 ekor habis dalam waktu 13 hari. Berarti kalau 130 ekor, otomatis lebih cepat dong habisnya, berarti berkurang ya. Nah, yang satu bertambah, yang satu berkurang, itu masuknya perbandingan berbalik nilai. Jadi teman-teman tinggal hitung 50 per 130 dikali 13. Coret-coret 13 tinggal 5 hari. Jadi ketika ayamnya menjadi 130 ekor, maka makanannya hanya cukup untuk 5 hari.
Ya, selanjutnya berat 12 karung beras adalah 4 ton. 12 karung itu adalah 4 ton. Apabila truk hanya mampu membawa 7 ton, beras. Berapa karung beras yang dapat terangkut? 4 ton itu 12 karung, berarti kalau 7 ton. Jadi teman-teman dapat lihat kalau 4 ton 12 karung, berarti kalau 7 ton, karungnya otomatis bertambah ya. Karungnya bertambah, ini juga tonnya juga bertambah. Bertambah, ini berarti termasuk ke dalam perbandingan senilai. Pada video sebelumnya saya sudah ajarkan bandingan senilai, berarti ini teman-teman tinggal menghitung apa? 7/4 kali 12 coret 3, jadi 21 karung. Jadi ketika truknya membawa 7 ton, berarti itu ada 21 karung beras. Next, dalam penyelesaian renovasi rumah, dibutuhkan 25 hari dengan jumlah tukang sebanyak 7 orang. Jika tukang yang tersedia hanya 5 orang, maka renovasinya akan selesai berapa hari? Nah, kita lihat lagi. Kalau 7 orang 25 hari, kalau 5 orang, otomatis harinya bertambah dong ya. Ini orangnya berkurang. Berkurang, termasuk ke perbandingan berbalik nilai. Jawabannya adalah 7/5 dikali 25 coret 5. Berarti ada 35 hari. Jadi ketika pekerjaannya hanya 5 orang, renovasi tersebut dapat selesai dalam waktu 35 hari. Nah, sampai di sini teman-teman dapat melihat bahwa ketika dia senilai, bagian yang diketahui ini itu saya balik, sedangkan untuk perbandingan berbalik nilai, bagian ini tidak saya balik. Jadi kuncinya di sini. Ketika senilai dia dibalik, ketika dia berbalik nilai tidak usah dibalik. Paham ya? Saya rasa ini lebih gampang kalau teman-teman bisa mengulang-ulangnya terus ya. Dan jangan lupa dicoba-coba juga di kertasnya masing-masing agar lebih paham materinya. Alhamdulillah, untuk bab perbandingan sudah selesai kita bahas semua. Dari perbandingan senilai, perbandingan berbalik nilai, peta, dan model. Semoga penjelasan saya dapat memudahkan teman-teman yang kesulitan dalam memahami materi perbandingan. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.